Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, memimpin upacara serah terima jabatan Pangko Armada 1 dan Pangko Armada 3, dalam upacara militer yang dilaksanakan di lapangan upacara Laut Arafuru, Makoko Armada RI, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2023. Jabatan Pangko Armada 1 sebelumnya dijabat oleh Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, diserah terimakan kepada Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedarma, dan Pangko Armada 3 dari Laksamana Muda TNI Irfansyah kepada Laksamana Muda TNI Agus Hanadi. Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, selanjutnya akan menjabat sebagai perwira tinggi staf ahli, tingkat 3 bidang Banusia Panglima TNI dan Laksamana Muda TNI Irfansyah selanjutnya akan menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Pada hari yang sama Pangko Armada RI, sebelumnya memimpin acara serah terima jabatan Kepala Staf Koarmada Republik Indonesia, Kasko Armada RI, dari Laksamana Muda TNI Yayan Sofian kepada Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta Purwokuncoro, di Lujmat Jantutul, Makoko Armada RI, Jakarta. Tugas Koarmada RI sebagai Kotama Operasi yaitu menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut, sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, dan sebagai Kotama Pembinaan bertugas membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Komando Armada RI membawahi 3 koarmada yaitu Komando Armada 1 berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Komando Armada 2 berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, dan Komando Armada 3 berkedudukan di Sorong, Papua Barat. Dalam amanatnya, Pangko Armada RI menyampaikan bahwa Panglima Koarmada 1 dan Panglima Koarmada 3 memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjamin rasa aman dan terselenggaranya kepentingan nasional di laut wilayah masing-masing. Saya yakin bekal kompetensi Panglima Koarmada 1 dan Panglima Koarmada 3 akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Tegas Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto. Terima jabatan Panglima Koarmada 1 dan juga Panglima Koarmada 3. Ini merupakan wujud bahwa di Koarmada RI ini dinamika organisasi dan juga proses pembinaan personil berjalan sesuai dengan arahan pemimpin yang ada di Mabesal, sehingga pada hari ini kita laksanakan serah terima jabatan. Dan ini merupakan wujud bahwa Koarmada 1 proses tour of area, tour of duty juga berjalan, demikian juga di Koarmada 3. Tentunya saya sebagai Panglima Koarmada RI bangga atas prestasi yang sudah ditunjukkan oleh Panglima Koarmada 1 dan juga Panglima Koarmada 3. Dengan harapan apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dirintis, apa yang sudah dilaksanakan selama ini dalam merespon dinamika di wilayah kerjanya, itu sudah tepat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat baru, yaitu Pak Erwin maupun Pak Agus Haryadi sebagai Panglima Koarmada 1 dan Panglima Koarmada 3. Saya di sini di Mako Koarmada RI akan mensupport sepenuhnya, baik dalam konteks pembinaan maupun dalam konteks proyeksi operasi sesuai yang dituntut oleh Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Selamat pagi Panglima, saya Iwan dari CNN. Panglima, ada 2 pertanyaan. Satu adalah mengenai pemerataan. Bahwa dalam memproyeksikan gelar kekuatan TNI Angkatan Laut khususnya Armada RI, kita sudah dibagi di Armada 1, 2, dan 3. Demikian juga dengan kekuatan alutsistanya. Tentunya pimpinan punya pertimbangan dalam menempatkan berapa jumlah dan jenis unsur di Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Salah satunya adalah pertimbangan dalam aspek sejauh mana wilayah itu untuk mendukung atau mampu mendukung dalam hal perawatan atau pemeliharaan alutsista. Walaupun kita juga sudah tahu bahwa di Srena Mabesal maupun di Srenu Mabes TNI sudah menyiapkan nanti secara bertahap berapa unsur yang nanti dari Armada 2 atau Armada 1 untuk memperkuat Armada 3. Namun sementara kita lihat aspek kemampuan wilayah dalam memberikan support dalam hal pembinaan
perawatan dan juga pemeliharaan. Ada proyeksi untuk ke sana untuk memperkuat armada 3, namun selama ini kita cover proyeksi operasinya dengan membackup-kan dari armada 2. Sementara ini kita juga sudah memesan ke industri dalam negeri untuk nanti kita geser ke armada 3 KRI ya. Nanti dari armada 2 juga akan kita proyeksikan untuk memperkuat jajaran ke armada 3. Saya kira itu. Kemudian untuk kerawanan-kerawanan di wilayah jurisdiksi nasional, tentunya kita sudah siapkan gelar operasi khususnya ke selat atau perbatasan dengan negara tetangga. Dengan Filipina kita punya patroli terkoordinasi Malpindo maupun Pilindo. Kita juga sering di tiap tahun atau tiap 2 tahun kita mengadakan rapat bersama untuk memperkuat bagaimana pengamanan di wilayah yang berbatasan antara Indonesia dengan Filipina, begitu juga dengan Indonesia dengan Singapura maupun Indonesia dengan Malaysia. Saya kira itu yang kita laksanakan selama ini, termasuk di Laut Natuna Utara juga kita siagakan KRI maupun pesut untuk mengamankan perairan jurisdiksi yang menjadi tanggung jawab Angkatan Laut.